Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik yang bergerak dalam sektor perdagangan. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan kita bahas adalah saham Eral. Jadi PT Sinar Eka Selaras Perseroan didirikan pada tahun 2009, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan end-to-end retail produk yang fokus kepada bidang komputer dan perlengkapan elektronik, serta pakaian untuk beberapa merek di Indonesia. Dalam tujuannya meningkatkan kualitas gaya hidup konsumen. Perseroan dan perusahaan anak berfokus pada penjualan atas produk lifestyle seperti aksesoris, Internet of Things atau IoT, sport fashion apparel, serta produk aktivitas outdoor dengan beragam konsep toko dari multi-brand seperti Urban Republic, Urban Adventure, dan JD Sport maupun monobrand seperti ASICS, G, serta Garmin. Itu adalah sekilas profil dari Erals. Lanjut kita lihat di valuasinya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini bid-nya berada di angka 8,09 dan untuk PBV-nya itu adalah 0,99 yang rata-rata masih rendah selama 3 tahun yaitu adalah 1,09. Jadi menarik untuk PBV-nya. Lanjut kita lihat di net income-nya. Untuk net income sendiri pada tahun 2023 dia menghasilkan net income 211 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 201 miliar dan pada tahun 2025 diperkirakan menurun lagi menjadi 167 miliar. Tapi kalau dilihat di sini di kuartal 1 mengalami kenaikan ya Bapak Ibu meskipun tipis. Nanti kita lihat lagi di kuartal 2-nya. Menarik sebenarnya untuk net income dari Erals. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS-nya sendiri Bapak Ibu pada tahun 2023 EPS-nya adalah 40,6. Sedangkan pada tahun 2024 IPS-nya itu adalah 38,8 dan pada tahun 2025 IPS-nya itu diperkirakan menurun lagi menjadi 32. Kalau dilihat di sisi kuartal 1 ini juga mengalami kenaikan dari tahun 2024. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya. Untuk revenue pada tahun 2023 revenue adalah 3,7 triliun, sedangkan pada tahun 2024 revenue-nya itu adalah 4,8 triliun dan pada tahun 2025 revenue-nya itu sebenarnya diperkirakan menjadi 5,4 triliun. Kalau kita lihat dari sisi revenue ternyata mengalami kenaikan ya Bapak Ibu, tapi tadi di net income dan EPS tadi mengalami penurunan di tahun 2025. Dan seperti biasa kalau kita lihat di kuartal 1 ternyata dia ini juga mengalami kenaikan. Barangkali ada beban-beban usaha yang menggerus laba bersihnya. Oke, lanjut kita lihat di sisi manajemen effectiveness. Kalau kita lihat di ROA-nya Bapak Ibu, dia menyentuh di angka 7,9% dan kalau kita lihat di return on equity-nya itu bisa menyentuh 12,23%. Jadi ini cukup menarik untuk sisi ROA dan ROE dari Eral. Lanjut kita lihat di sisi dividen. Ternyata Eral ini juga membagikan dividen ya Bapak Ibu meskipun hanya beberapa tahun karena dia memang barusan IPO. Kalau kita lihat dividen yield-nya itu adalah di sekitar angka 2,53% dengan payout ratio 24,80%. Kalau kita lihat di dividen historis, dia selama 2 tahun ini juga membagikan dividen. Menarik sebenarnya untuk Erals. Lanjut kita ke valuation tool. Untuk valuation tool Bapak Ibu, saya masukkan EPS-nya itu 39 dengan custom growth rate-nya 5%. Dan min PE standard deviation selama 3 tahun adalah 6,92. Maka sebenarnya target Eral itu sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu, karena saat video ini dibuat harga Eral ini adalah 316 dan targetnya itu adalah 283. Tapi bukan berarti tidak mungkin selalu seperti ini di market, bisa saja dia juga masih diapresiasi. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Kalau kita lihat dari sisi chartnya Bapak Ibu, Erals ini sebenarnya barusan IPO kemarin pada tahun 2023 dan selama 2 tahun ini dia juga sudah membagikan dividen.
Jadi saya rasa ini Erals ini sangat menarik sekali. Apalagi kalau kita lihat tadi di revenue atau pendapatan kotornya sebenarnya dia mengalami kenaikan. Lalu bagaimana sih untuk Erals sendiri? Untuk dari grafik Erals sendiri Bapak Ibu sebenarnya ini cukup menarik sih kalau saya. Untuk target pertama itu di angka 370-an ya Bapak Ibu. Barangkali nanti bisa mendapatkan gain sekitar 17%-an. Tapi disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Pastikan Bapak Ibu sudah riset terlebih dahulu untuk saham yang akan dibeli. Untuk harganya bagaimana? Untuk harganya sendiri Bapak Ibu sebenarnya ini tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Tapi kalau saya lihat di revenue atau laba kotornya tadi itu mengalami kenaikan, itu yang saya lihat. Jadi untuk kesimpulan saya harusnya Erals ini masih bisa naik sekitar 17%-an ini. Begitu Bapak Ibu. Lanjut kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama PBV-nya itu adalah 0,99 yang rata-rata lebih rendah selama 3 tahun, yaitu adalah 1,06. Selanjutnya untuk net income, EPS, dan revenue itu mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Ini saya lihat dari kuartal 1 saja karena memang yang masih muncul kuartal 1 dan untuk tahun 2025 ini masih perkiraan. Lalu untuk dividennya, Erals juga membagikan dividen sebesar 2,54% dan untuk price-nya saya rasa jika memang ingin membeli Erals, menarik itu harganya masih kurang dari 300. Itu untuk saya Bapak Ibu. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual saham. Jadi pastikan riset terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tahu nanti saham yang akan dibeli. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.